Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Jamaah pengajian Kitab Lubabul Hadis rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa melanjutkan kajian kita, yakni Kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini Allah senantiasa memberikan, menjadikannya al-ilmu an-nafi' wal barokah, ilmu yang senantiasa manfaat dan barokah. Al-hadiniyah wa ala kulliyatin sholihain hadram hamdin sallallahu alaihi wasallam khosah wa ala alihi wa ashabihi wa duriyati wali baiti jami'i masyayikhina guru-guru kita, orang tua kita beserta keluarga mu'alif hadal kitab. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ats-tsalitsu wal 'ishruna. Bab yang ke-23. Fi fadilati taubati, yakni menjelaskan keutamaan taubah, keistimewaan, keutamaan dari bertaubat. Taubat ini bisa bermakna kembali kepada jalan yang benar. Dari melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, atau melanggar syariat, seseorang berusaha kembali kepada syariat, kembali kepada ajaran yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taubat di mana kembali takorub kepada Allah, kembali kepada aturan agama atau syariah, atau orang yang berusaha untuk berhenti dari melakukan kemaksiatan tersebut, serta berusaha untuk takorub atau mendekatkan diri, serta kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu orang yang bertaubat, minadz dzambi dari dosa. Orang yang bertaubat dari dosa, kaman seperti seseorang la dzamba yang tidak ada dosa lahu baginya, bagi orang tersebut. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali, alias sama dengan ia tidak punya dosa. Wal mustaghfiru, orang yang beristighfar, orang yang berusaha minta ampun kepada Allah minadzambi dari dosa, beristighfar minta ampun dari dosa. Wahwa, dan orang tersebut muqimun, dalam kondisi menepati alaihi terhadap dosa tadi, terhadap dzanbun. Orang yang beristighfar, berusaha minta ampun kepada Allah, tapi sayang dia ini tetap saja melakukan dosa. Dia tetap saja melanggengkan dosa, melakukan kemaksiatan. Orang yang seperti ini kal mustahzi'i, seperti orang yang mentertawakan atau orang yang meremehkan birobihi dengan Tuhannya, birobihi dengan Tuhannya man. Orang yang beristighfar, orang yang minta ampun kepada Allah dari dosanya, tetapi dan ia dalam posisi terus melakukan dosa, melanggengkan dosa, atau menepati posisi sebagai orang yang melakukan dosa terus-menerus. Itu seperti orang yang menertawakan Tuhannya, alias dia itu gimana? Tobat tapi tidak serius. Yang namanya tobat itu satu, ya berusaha ke jalan yang benar, sesuai dengan yang diridhoi Allah. Ya kita harus menyesal melakukan dosa itu. Dan sebisa mungkin menghindari, tidak melakukannya kembali. Berusaha begitu.
Jangan sampai kemudian kita ini beristighfar, minta ampun kepada Allah, tapi kita terus-menerus melakukan dosa yang sama. Dilakukan terus-menerus. Nggak ada sedihnya, nggak ada penyesalannya. Ini seperti orang yang menertawakan Allah, menertawakan Tuhannya. Itulah termasuk kita ini bagaimana tata cara kita bertaubat kepada Allah. Jangan sampai taubat tapi dengan sengaja terus menerus tidak berhenti dari kemaksiatan atau tidak berhenti dari melakukan dosa tersebut. Itu seperti kita meremehkan, menertawakan Allah, menertawakan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annadamu ketun menyesal, iku taubatun taubat." Menyesal, menyesali atas kesalahan, kemaksiatan, itu bagian dari taubat. Watta ibu dan orang yang bertaubat minadambi dari dosa. Orang yang bertaubat dari dosa, kaman la zambalah. Kaman seperti seseorang la zamba yang tidak punya dosa lahu bagi orang tersebut. Seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Kecewa, menyesal atas kemaksiatan, atas kesalahan itu bagian dari taubat. Dan orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in tidak ada dari sesuatu ahabu yang lebih dicintai ilallahi ta'ala bagi Allah ta'ala. Tidak ada dari sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah min syabin yakni dari golongan pemuda, orang muda taibin yang bertaubat. Orang muda tapi mau bertaubat. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai bagi Allah yaitu orang muda yang mau bertaubat. Orang masih muda tapi dia takorup kepada Allah, taat sama Allah, mengakui kesalahannya, mau bertaubat. Wama min syai'in dan tidak ada dari sesuatu abghadu yang lebih dibenci ilallahi bagi Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah Ta'ala min syaikhin daripada orang tua, orang yang sudah tua, muqimin, yang terus-menerus atau dalam kondisi menepati ala ma'asihi di atas kemaksiatan-kemaksiatannya. Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah, yakni orang tua yang terus-menerus atau menempati posisi kemaksiatannya. Sudah tua tapi terus maksiat. Itu kata Nabi abghadu ilallah. Sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan mamin syai'in. Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah, yakni dari golongan orang yang tua-tua, sudah tua-tua, tapi dia terus-menerus dalam kondisi atau menepati alal maksiat di atas kemaksiatannya. Karena apa? Ya logikanya secara nalar orang yang sudah tua itu sebenarnya harus sadar bahwa dirinya mau tidak mau ya mendekati kematian. Orang yang sudah tua ada tanda-tanda yang itu dia semakin dekat dengan kematian. Maka kalau sudah begitu ya seyogyanya sebaiknya orang yang sudah tua itu ya banyak taubatnya dan berhenti dari kemaksiatannya, kembali kepada jalan yang benar, memperbanyak bekal untuk akhirat, itu orang tua. Tapi dilalah kok ada orang sudah tua gitu, tapi dia tetap terus-menerus, tetap dalam kondisi kemaksiatan, terus bermaksiat. Ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in, setiap sesuatu khilatun, ada perhiasan, punya perhiasan, ada yang memperindah, mempercantik. Segala sesuatu ada perhiasan. Wakhilatul dzunubi, dan perhiasan dosa iku atau batu tobat. Perhiasan atau yang menghiasi, mempercantik dosa-dosa itu adalah taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu ada perhiasan, ada yang memperindah, dan yang memperindah atau perhiasannya dosa itu adalah taubat. Anggap saja taubat. Taubat itu penerang, bisa memperindah sesuatu yang berharga. Dosa itu kegelapan, kemaksiatan itu membuat orang gelap, maka memperindahnya untuk mempercantiknya atau perhiasannya dengan pakai taubat. Bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, menyesali atas kemaksiatan, dan berusaha meningkatkan amal ibadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in, segala sesuatu atau setiap sesuatu, dawaun, ada obat. Segala sesuatu ada obatnya. Wadawa udzunubi, dan obatnya dosa. Obat dari dosa iku atau batu tobat. Taubat itu obat dari dosa-dosa, penawar dari dosa-dosa, penyembuh dari dosa-dosa, penghilang dari dosa. Taubat. Segala sesuatu, setiap sesuatu ada obatnya, dan obatnya dosa adalah bertaubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taubatu, adapun taubat, tahdimul haubata, yakni melebur kesalahan. Jadi taubat itu bisa melebur kesalahan. Kesalahan itu dilebur dengan taubat. Wa qala alaihi sholatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi sholatu wassalam bersabda, tubu, tobatlah kalian semua, ilallahi, kepada Allah, maring Allah, kepada Allah. Fa ini, maka sesungguhnya aku Nabi di sini, atubu, bertaubat, minta taubat, minta ampun, ilaihi, kepada Allah. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marratin, sebanyak 100 ambalan, 100 kali. Bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku saja bertaubat kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Wa qala alaihi sholatu wassalam, wa qala alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam bersabda, tubu, tobatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, tobatlah kalian kepada Allah, wala tai'asu, jangan engkau berputus asa. Dalam keterangan yang lain, dalam kitab Tangkihul Qaul, syarahnya la tai'asu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bertaubatlah kalian kepada Allah, jangan berputus asa. Berputus asa bahwa Allah itu tidak mengampuni, Allah tidak merahmati, dan seterusnya. Tidak boleh berputus asa. Harus terus bertaubat. Fa innal ya'sa, maka sesungguhnya berputus asa. Berputus asa, Allah
tidak mengampuni, Allah tidak merahmati dan seterusnya. Berputus asa dari rahmat Allah, dari pengampunan Allah. Iku kufrun, bagian dari kekufuran. Sesungguhnya berputus asa dari pengampunan Allah, dari rahmat Allah, itu bagian dari kekufuran. Bertobatlah kalian kepada Allah, jangan kau berputus asa. Karena maka sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah, dari pengampunan Allah, iku kufrun, bagian dari kekufuran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilu, bersegeralah, ake-akeo, bersegeralah kalian semua bitaubati, dengan taubat. Bersegeralah bertaubat qoblal mauti, sebelum mati. Bersegeralah taubat sebelum mati. Ini perintah. Sebelum mati segeralah bertaubat. Bersegeralah taubat sebelum mati. Wa'ajilu, dan bersegeralah kalian. Dang bisolati, dengan sholat. Bersegeralah mengerjakan sholat qoblal fauti, sebelum terlewat waktunya. Sebelum terlewat waktunya. Bersegeralah taubat sebelum mati. Bersegeralah sholat sebelum habis waktunya sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubu tobato, kalian semua bertaubatlah kalian semua, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian semua, qabla an tamutu, sebelum kalian semua mati. Taubatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian semua mati. Hal ini penting sebagai peringatan bahwa sebisa mungkin kita ini bertaubat. Karena kematian tidak ada yang tahu. Maka yang terpenting adalah kita terus bertaubat, mengakui kesalahan dan taat, serta taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebaik-baiknya taubat. Ini termasuk perintah Allah memperbanyak taubat dengan cara istighfar, menyesali, kembali kepada jalan yang benar, kemudian menghiasi diri dengan ibadah dan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bersamaan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadi hamba-hamba yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci, mensucikan dirinya. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.